Sobat Naba, BTT Harana Kaisar episode 722 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan rombongannya terjebak dalam harta rahasia milik penguasa ilusi yang menggunakan mimpi indah sebagai perangkap mematikan. Meski awalnya menyadari kejanggalan dan berusaha waspada, mereka tetap terhisap ke dalam mimpi yang mewujudkan keinginan terdalam masing-masing. Di balik ketenangan semu itu, jiwa-jiwa mereka diserap untuk membangkitkan penguasa ilusi. Saat Xiaoyan tenggelam dalam kebahagiaan masa lalu bersama orang-orang yang ia cintai, mimpi tersebut berubah menjadi mimpi buruk ketika sosok gelap yang menyerupai dirinya membunuh Xun Er, memicu amarah besar dan menandai awal benturan antara ilusi terdalam dan kesadaran sejatinya. Tubuh Xiaoyan ditekan dengan keras ke tanah, begitu kuat hingga ia bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya sedikit pun. Kedua matanya terus mengalirkan air mata bercampur darah. Wajahnya memucat karena asap dan darah. Sementara di hadapannya tergeletak sesosok tubuh dengan leher yang telah dipatahkan, masih memuntahkan darah segar. Sepasang mata yang membelalak itu telah kehilangan cahaya kehidupan, kosong dan tak bernyawa. Tepat di depan Xiaoyan. Xiaoyan meraung dengan amarah dan keputusasaan. Namun teriakannya sama sekali tidak berguna. Suara tulang patah kembali terdengar. Sesaat kemudian, sesosok bayangan wanita terjatuh ke dalam genangan darah. Wajahnya hampir menempel pada wajah Xiaoyan. Itu adalah Cailin. Cailin! Raungan Xiaoyan keluar dengan suara yang seketika menjadi serak. Seakan pita suaranya telah robek. Ia memutahkan seteguk besar darah dari jantungnya. Dua orang yang paling ia cintai dan lindungi tergeletak mati di hadapannya. Sementara dirinya sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Penderitaan itu menghancurkan batinnya. Pandangannya mengabur dan kesadarannya hampir runtuh. Rasa sakit itu terlalu menyakitkan. Terlalu menyakitkan. Ia adalah seseorang yang menapaki jalan perlindungan. Bagaimana mungkin ia mampu menanggung penderitaan seperti ini? Kau siapa sebenarnya? Mengapa kau membunuh orang-orang yang paling kucintai? Lepaskan mereka. Aku rela mati menggantikan mereka. Dalam hidupnya, Xiaoyan belum pernah merasakan ketidakberdayaan sedalam ini. Terlebih lagi, harus menyaksikan orang-orang terkasihnya gugur tepat di hadapan matanya. Ia tidak sanggup menerimanya. Kedua matanya telah sepenuhnya memerah oleh darah. Kuah rasanya hampir runtuh. Satu demi satu, bayangan Cailin terus bertumbangan ke dalam genangan darah. Seluruh kediaman keluarga Xiao dipenuhi aura dendam yang menembus langit. Xiaoyan terus meraung. Namun betapapun keras ia berusaha, ia tetap tidak mampu melepaskan diri dari belenggu tersebut. Rasa sakit itu seakan memaksa jantungnya ikut dimuntahkan bersama darah. Mengapa? Mengapa bisa menjadi seperti ini? Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa mati, bahkan tidak bisa pingsan. Keadaan ini hampir sepenuhnya membuatnya gila. Hehehehe, menyenangkan sekali, menyenangkan sekali. Kalau dia sampai benar-benar gila, sepertinya Tuan keempat juga tidak akan menyalahkanku. Selama dia belum mati, itu sudah cukup. Sebuah suara aneh terdengar dari kehampaan. Suara itu terasa begitu akrab bagi Xiaoyan. Namun karena ia tenggelam terlalu dalam, di dalam mimpi, ia telah melupakan segalanya. Kalau begitu, bunuh aku juga. Dalam keputusasaan, Xiaoyan mengaum dengan jeritan penuh penderitaan. Di hadapannya, sesosok Xiaoyan lain berjalan mendekat. Wajahnya tanpa ekspresi, otot-ototnya kaku. Segala sesuatu yang terjadi terasa begitu nyata, terlalu nyata, hingga Xiaoyan sama sekali tidak menyadari bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Napasnya tersenggal, air mata dan darah bercampur menjadi satu, tak lagi bisa dibedakan. Sebuah kaki menginjak kepalanya, terus menghancurkan dan menggilas tanpa ampun. Sejak menapaki jalan kultivasi, Xiaoyan belum pernah menerima penghinaan semacam ini. Namun semua itu kini tidak lagi penting. Pandangannya terkunci mati pada tubuh-tubuh yang tergeletak di dalam lautan darah. Kalau begitu, matilah. Sebuah suara berat terdengar. Xiaoyan merasakan kepalanya diremukkan hidup-hidup, lalu dihancurkan sepenuhnya. Namun kesadaran yang tidak menghilang. Sebaliknya, ia merasakan tubuhnya seolah terjatuh dari jurang tak berdasar. Rasa kehilangan gravitasi menyerbu seketika.
Dalam sekejap, ia muncul di daratan tengah, wilayah tengah benua Doki. Tanpa sempat bereaksi, Hun Tiandi tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebilah pedang berwarna darah langsung menembus jantungnya. Xiaoyan memuntahkan darah segar, pandangannya menghitam. Ketika kembali membuka mata, ia telah berada di arena pertarungan 10.000 dunia di bintang Hongmeng. Chunglin menurunkan satu telapak tangan, membuat hampir seluruh anggota tim Fearless tewas atau terluka parah. Pertempuran itu adalah pertempuran yang sangat menguras jiwa dan raga Xiaoyan. Kini, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jin Wuye muncul di hadapannya, menancapkan tangan ke dadanya, merenggut jantung Xiaoyan secara hidup-hidup, lalu menghancurkannya sambil tertawa terbahak. Satu demi satu krisis hidup dan mati yang seharusnya telah ia lewati, kini terulang kembali tanpa henti. Xiaoyan terus mati, lagi dan lagi. Ia merasa hidup pun tidak bisa, mati pun tidak mampu. Ia terperangkap dalam siklus kematian tanpa akhir, seperti selai daun yang terseret ke dalam pusaran air, tak berdaya, tak mampu melepaskan diri, sepenuhnya tenggelam. Kesadarannya hampir runtuh sepenuhnya. Ini adalah mimpi penuh ketakutan. Ia menggali ketakutan terdalam di dalam hatinya dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Siapa aku? Mengapa mereka ingin membunuhku? Ia terus mati. Namun keanehannya adalah di setiap kematian itu, ia tetap sadar sepenuhnya, merasakan dan menyaksikan kematiannya sendiri. Hal itu terlalu mengerikan, berulang kali, tanpa satupun kematian yang sama. Hingga akhirnya, kesadarannya menjadi kabur, ingatannya memudar. Namun saat ia benar-benar melepaskan segalanya, rasa takut itu perlahan menghilang. Tidak peduli seberapa menyakitkan sesuatu, jika dialami terus-menerus, pada akhirnya akan menjadi mati rasa. Xiaoyan melupakan namanya, melupakan siapa dirinya, melupakan apa yang sedang ia lakukan. Tiba-tiba, sebuah suara jernih terdengar di dalam benaknya. Segala sesuatu di hadapannya tersapu pergi seperti banjir, lenyap tanpa jejak. Ia kini berdiri di atas permukaan air yang tak bertepi, seperti sebuah cermin raksasa yang memantulkan langit biru di atasnya. Xiaoyan menundukkan kepala, berdiri diam. Makna kematian ini sungguh menarik. Permukaan air yang tenang memantulkan langit. Belenggu ingatan hancur sedikit demi sedikit. Entah berapa kali ia telah mati, setiap kehancuran daging dan rasa sakit yang dialami kini mengendap di dasar air, berubah menjadi bintang-bintang. Ia melihat pantulan dirinya yang mengeraung dalam keputusasaan. Semua itu berubah menjadi kenangan masa lalu, lalu menjelma menjadi kekuatan yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Inilah kekuatan reinkarnasi. Tanpa disadari, Xiaoyan memahami hukum reinkarnasi dari mimpi kematian ini. Namun kematian hanyalah satu bagian dari reinkarnasi, bukan keseluruhannya. Saat rasa sakit mencapai puncaknya, kehampaan justru lahir darinya. Xiaoyan tersenyum. Hatinya kini setenang cermin. Ia melangkah ke depan. Permukaan air bergetar hebat. Langit dan air berbalik seperti cermin, menampilkan ribuan adegan kematian Xiaoyan. Semua bayangan kematian itu dikendalikan oleh benang abu-abu dari kedalaman air. Xiaoyan mengangkat dua jarinya seperti pedang dan menebas ke udara. Benang-benang itu hancur. Semua sisa kematian berubah menjadi cahaya dan menyatu ke dalam telapak tangannya, menjelma menjadi kekuatan reinkarnasi yang menyatu ke dalam tubuhnya. Segalanya pun menghilang seperti cermin yang tertidur. Xiaoyan tersentak bangun dari mimpi itu. Ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia berdiri perlahan dan menyadari bahwa dirinya berada di atas sebuah platform yang sangat luas. Di sekelilingnya bukan hanya dirinya sendiri, banyak sosok lain tergeletak sambil merintih. Perlahan bangkit, saat ia mengangkat kepala, sebuah istana megah berdiri menjulang di hadapannya. Apakah mimpi itu akhirnya berakhir? Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit di jantungnya masih nyata. Dan baru setelah beberapa saat, ia akhirnya mampu menenangkan diri.